Sekali lagi pertanyaan, Pak gimana? Ya dulu baca apa yang ditekan? Walaupun telat ya Pak. Ya ikut dulu ya. Oke, gitu dulu ya. Oke. Nah teman-teman, sesuai dengan janji tadi ya, saya akan bahas tentang manajerial. Manager ya, jadi modul berapa manager Pak? 7. Ya. Manajerial. Manajerial master. Nah, jadi ini akan saya hubungkan dengan usaha Bapak ya. Tenang. Jadi materi ini tetap terkait sama bisnis teman-teman. Jadi saya mendapatkan materi ini selain praktek ya, saya mendapatkan sebuah pola. Jadi ini, seorang business owner ya teman-teman ya, manager itu, apalagi khususnya dengan Pak Kurniawan dan sebagainya, saya sendiri, saya dulu itu menganggap itu CEO, saya general manager. Saya menganggap saya ini supervisi. Saya menganggap di sini adalah staff dan sebagainya. Jadi teman-teman, pondasi yang paling penting teman-teman harus ubah cara paradigmanya adalah seorang business owner itu wajib menjadi manajer dulu. Ya enggak? Contoh ini simpel ya, ini simpel. Ini cara pandang. Artinya gini, ini manajer marketing ya Pak? Dan manajer apa? Saya sebagai Mas Anugrah. saya tim leader. Ya, tim leader. Nah, pertanyaan saya, Anda kan punya manajer, punya anak buah. Ya. Nah, Anda sangat tepat. Tetapi tidak semua orang manajer, tapi kadang itu tidak memiliki anak buah. Ya Mas ya? Ada business owner kan, apalagi semua dikerjakan sendiri. Ya gitu Pak Kuman. Sementara ya. Nah, untuk beberapa bisnis lainnya. artinya ketika semua dikerjakan sendiri, terus manajernya siapa? Diri sendiri. Enggak. Kalau manajer kan ada orang. Berarti Anda sebagai apa? Ini cara pandang, cara bermain, paradigma. Anda sebagai apa? Fungsional sebagai apa? Staff. Ini penting saya awal. Nah, contoh sekarang ini, Pak Ismail kan sebagai manajer saya, dan Pak Ismail sekarang nggak punya anak buah, atau nggak punya staff, atau nggak punya supervisi. Berarti Anda belum layak dikatakan namanya manajer. Manage, berarti kan mengatur orang. Kalau nggak ada orang, terus siapa yang mau diatur? Contoh ini, ya, ini struktur yang paling penting. Jadi di sini adalah paradigma yang saya mainkan. Artinya harapan saya Pak, nanti kedepannya ketika jenengan sebagai manajer raja misalkan, harapan saya, ayo berpikir sendiri, cari karyawan, ngomong sama HRD, saya butuh karyawan. Kita gerak cepat. Harapan saya seperti itu. Jadi tidak menunggu Pak Taufik gimana hari ini masuk apa enggak. Nah, jadi kalau kecuali kalau belum jadi manajer ya. Di sini yang saya garis merah adalah manajer. Ini fundamental ini. Materi penting nggak ini? Walaupun bukan nomor 1 sampai 5, penting nggak? Penting. Misalkan paling tinggi apa? Komisaris, benar nggak? Ya, Mas ya. Ya. Terus bawahnya apa? Direktur. Direktur. Bawahnya lagi apa? Jen. Jen. Bawahnya lagi apa? Manajer. Bawahnya lagi apa? Supervisi ya? Supervisi. Bawahnya lagi apa? Staff. Teman-teman, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Makanya hati-hati menyebut kalimat manajer. Di atasnya CEO di mana CEO? Sini ya, atau CEO ya. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika Anda sekarang GM atau jenengan sekarang manajer,
Apakah Anda punya supervisi? Punya? Apakah Anda punya staff? Berarti Anda siswa sebagai apa? Supervisi. Yes. Itu maksudnya. Di bawahnya staf mungkin ya, karyawan ya. Berarti Anda karyawan? Saya masih karyawan berarti. Yes. Tapi di perusahaan? Sendiri. Yes. Itu cara pandangnya. Ya. Belum masuk manajer. Belum. Jadi ketika tadi dia bilang, saya kan manajer di perusahaan. Kata siapa manajer? Nggak ada manajer kalau nggak ada orang. Yang diatur siapa? Makanya sebelum kita memiliki perusahaan, memiliki usaha ya yang bermental korporasi, ya cara berpikirnya harus berubah dulu. Jadi materi yang saya sampaikan ini tentang cara berpikir semua dan fundamental semua. Saya ingin mendidik Mas Ismail, dia tak selain grup 3 Jalur Bisnis. Sudah, kamu sekarang pegang jadi staff. Berarti kan dia under, di bawahnya ada pekerjaan, dia udah kamu kerjakan semuanya, saya nggak mau. Kedepannya juga sama seperti itu. Kita nyari lagi, di atasnya lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan manajerial, manajemen. Jadi fondasi dulu sebelum kita masuk ke yang lain nih. Gitu. Jadi status jenengan sebagai apa? Mohon maaf Bu, jenengan di mana? Iya, pemilik. Berarti punya komisaris dong? Punya direktur dong? Atau di sini ibu semua? Ini siapa? Ada orangnya Bu? Sebenarnya masih di nomor 5 ya, ada sama nomor 5. Oke, berarti kan di sini Bu ya. Ya. Artinya kita harus ada pengakuan gitu Bu. Dalam arti, iya, ternyata saatnya saya pertama kali dapat materi ini ya. Saya shock. Saya kan bangga tuh, ada namanya CEO gitu ya. Atau nama CEO Swing Music School gitu ya. Update status di Facebook, kalimat motivasi, terus CEO Swing. Aku tuh malu sekarang. Makanya sekarang nama saya tuh Rafiq Bahtiar, terus gak ada CEO-an udah. Karena itu bahaya gitu loh. Ada code-nya. Apalagi coach gitu ya, nggak masalah gitu. Nah, artinya teman-teman mulai sekarang ini fondasi. Ya, semua kalau dibilang semua fondasi Pak. Berarti maksudnya kalau semisal katakan saya pemilik usaha, tapi ternyata masih di posisi staf atau supervisi, biar bisa naik ke atas manajer, biar bisa naik GM itu berarti harus ada orang-orang di bawah kita di posisi yang jabatan itu gitu. Kalau ownernya nggak konsep paham ini, kira-kira mau nggak manajernya dipimpin oleh orang yang nggak paham tentang manajernya? Mau nggak? Ya makanya Anda nggak pernah mendapatkan tim yang bagus karena mental jenengan, ya mohon maaf, masih di level staff. Anda kan tadi ngomong dari awal tadi ya Bu ya, saya Pak Rafiq itu nyari karyawan kok nggak bisa, saya mau nyari manajer. Dan jenengan akhirnya di sini kok nyari manajer. Nah ini penting Pak ya. Di sini ya mohon maaf, kita sama-sama kosongkan gelas Pak ya. Ini kita simulasi aja. Ini juga saya ngingetin sama diri saya sendiri. Dan saya pelakunya Pak dulu Pak. Ini. Artinya kembali ke apa Pak? Personal. Ini kalau jawabannya sesuai dengan yang benar. Tapi kalau jawabannya sesuai dengan pertanyaan jenengan, ya bukan lowongan Pak. Kan gitu. Kalau nyari karyawan gimana? Ya dites Pak, pakai DIC, pakai Steven, pakai tes sidik jari. Puas kan dengan kan? Tapi bukan itu jawabannya. Pilih mana? Pilih mana Pak? Jadi teman-teman kalau hari ini pusing, berarti teman-teman benar gitu. Jadi semakin pusing itu semakin bagus. Ya. Dan ini loh, mohon maaf. Ini kalau di luar itu sekitar 150 juta itu setahun. Belum lagi coaching yang sebenarnya. Tak kasih fasilitas. Kantor juga dikasih fasilitas. Ini satu, ini paradigma satu. Tulis Bu, ini penting banget. Karena nanti akan ada, saya akan menanamkan sebuah paradigma baru semuanya. Mungkin ada sekitar 5-10 paradigma baru. Silakan Anda tulis. Teman-teman yang ada di rumah ya, video silakan tulis. Anda silakan bilang nama. Nah, nanti tinggal ngisi di sini, formnya ada semua. Pertanyaan.
memang dari secara struktural itu mungkin sekarang saya masih apa ya, campur-campur ya, yang ngerjain ini ngerjain itu karena memang belum ada orang. Nah, ya juga manajer dalam arti cara kerjanya. Nah, terus misal kalau seandainya ini kan masih sudut pandang, artinya kan pola pikir saja, mindsetnya kan, mindsetnya oke lah masuk di manajer, tapi ternyata praktek kerjanya mungkin masih di level staff karena memang belum banyak pegawai yang harus sesuai jabatannya itu. Ya, nanti akan saya bahas. Fungsional, ada fungsional, ada struktural. Paham ya? Jadi kalau Anda saat ini JM itu struktural, tapi fungsionalnya nanti bisa di supervisi. Jadi acting, jadi ganti baju. Itu proses sistemasi bisnis. Jadi Anda punya 4 meja, tulisi aja HRD, marketing, keuangan sama operasional. Ada duduk di meja mana? Itu kalau di teknik NLP gimana? Nah, di tempat saya pindah-pindah. Ya tapi kan sampai kapan? Salam. Sampai kapan kira-kira? Untuk yang telat nanti bisa lihat video. Sampai kalau tadi kan ada target ya, nomor 5 ada target. Karena selama ini saya belum sampai target yang saya tentukan belum tercapai, dia masih mendekati. Begitu ada pegawai terus 3 bulan 4 bulan nggak jalan apa keluar atau apa, otomatis target turun lagi, balik lagi. Jadi nggak bisa mencapai ini, nggak bisa mencapai titik gitu loh. Titik. Makanya ini Pak, saya ini sempat 4 bulan nggak musik bisnis. Hanya karena saya tuh pengen bilang lagi yang mati. Kayak apa sih kok sampai kayak gini? Saya buru-buru bisnis saya, belajar door-to-door. Ternyata kesimpulannya itu apa? Di mental semua. Intinya semakin jangan banyak tanya, itu semakin susah majunya Pak. Filosofinya seperti itu. Karena ketika jenengan nggak banyak tanya, berarti jangan kan mulai memperbaiki diri. Saya dulu sama kan ini. Tanya gitu. Makanya harus diisi dengan ilmu-ilmu yang pernah baca buku tentang manajemen. Buku luar. Buku manajemen pernah? Bukan buku sih kayak Ya. Pertanyaan saya pernah baca buku tentang manajemen. Kan unik juga. Kalau jenengan ikut di kelas saya tentang managerial skill dan jenengan belum pernah baca buku manajemen kan nggak akan nyambung. Artinya di sini kesadaran, semua kesadaran. Ya mbok saat ini jenengan sudah sadar apa yang harus saya lakukan Pak Rofi. Buku apa yang harus saya baca Pak Rofi. Atau jenengan silahkan ke guru yang lain. Artinya untuk membongkar ego kita itu nggak mudah Pak. Benar nggak Mas? Iya nggak Pak? Iya. Bahkan saya rela untuk jualan di pinggir jalan Pak, hanya untuk melatih mental saya. Bagaimana mental saya seorang pedagang sejati. Ketika saya memang di dunia akademik ya, dalam banyak dunia akademik itu. Jadi artinya Pak, setiap modul itu pasti ada insight baru. Setiap modul itu ada sesuatu yang baru. Karena sudah di sini sudah saya rangkum semuanya. Dan ini saya ambil poin-poinnya aja. Ini kalau ikut workshopnya 3 hari Pak. Cuma di sini saya akan menggaris bawahi bahwa ini loh poinnya seperti ini kok ini. Semua. Jadi modul 6 sampai modul 10 itu nanti bisa dikaitkan ke personal leadership sebenarnya. Ya. Nah, teman-teman. Nah, ini penting ya. Tugas seorang manajer. Ini penting. Ini clear ya Bu ya? Nah, silakan nanti teman-teman tulis ya, atau di setel ulang.